Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue bakalan nge-review Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama reviewnya, just keep for watching this video. Oke, jadi yang pertama di sini kita bakal ngebahas mulai dari packagingnya dulu. Nah, jadi bentuknya itu kayak jar gitu. Terus ini tuh terbuatnya dari plastik dan warnanya itu rose pink, cantik banget. Di bawahnya ada tulisan Skintific yang timbul gitu. Dan di sini kita juga dikasih spatula. Dan di dalamnya itu ada penutupnya lagi sebelum kasih produknya. Oke, dan di sini gue akan ngebahas beberapa ingredients utama yang menjadi highlightnya dari si Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel ini. Yang pertama itu adalah niacinamide. Niacinamide ini merupakan zat turunan dari vitamin B3 atau niacin yang cara kerjanya itu dengan menghambat pelepasan zat kimia, memicu reaksi peradangan di dalam tubuh kita. Si niacinamide ini juga menghambat proses pembentukan pigmen melanin yang ada pada kulit kita, yaitu pigmen yang memberikan warna gelap pada warna kulit kita, sehingga pastinya kulit jadi tampak lebih cerah. Selain itu, niacinamide juga berfungsi memberikan kelembapan dalam kulit kita, sehingga dapat membantu kulit yang lagi ngalamin inflamasi atau kemerahan menjadi lebih tenang. Next ingredients yang kedua yaitu MSH atau Melanocyte Stimulating Hormone. Dan itu fungsinya adalah untuk menghambat pembentukan pigmen melanin atau pemberi warna gelap pada kulit kita, sehingga kalau misalkan di kulit wajah kita itu ada kayak semacam dark spot atau kayak bekas jerawat yang kehitaman, itu tuh dapat cepat memudar. Dan si MSH ini juga terbukti lebih ampuh daripada arbutin, kojic, dan juga vitamin C derivatif. Yang ketiga ada Centella asiatica extract. Ini udah banyak banget pasti kalian pernah dengar ya, karena dia tuh emang bener-bener bagus banget digunakan dalam kandungan skincare. Fungsinya itu adalah untuk melembabkan, terus juga mempercepat penyembuhan luka pada kulit, kayak misalkan bekas jerawat yang masih kemerahan. Dan dia ini juga biasanya digunakan sebagai anti-inflamasi karena emang dia bisa menenangkan kulit, serta dapat mengurangi redness atau kemerahan pada kulit. Next yang keempat ada alpha-arbutin. Alpha-arbutin ini adalah zat turunan dari hydroquinone. Cuman yang membedakan si alpha-arbutin ini dengan si hydroquinone itu sendiri adalah kalau hydroquinone itu dia langsung benar-benar merusak si sel melanosit atau pembuat pigmen warna gelap itu. Sedangkan kalau seandainya si alpha-arbutin itu nggak sampai ngerusak, dia cuman kayak ngirimin si hydroquinone ini dalam bentuk yang lebih kecil-kecil gitu. Dan setelah itu nanti dia bakal menghambat enzim tirosinase sehingga nggak membentuk pigmen melanin. Yang kelima ada tranexamic acid. Dia ini tuh biasanya digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat atau dark spot dengan cara meng-cancel transfer melanosom dari melanocyte ke keratinosit. Ini juga dapat digunakan sebagai anti-inflamasi. Terakhir yang keenam di sini ada 5-time ceramide, yang mana kita juga tahu kalau misalkan ceramide ini tuh lagi banyak banget digunakan oleh skincare produk gitu. Fungsinya itu adalah untuk menjaga skin barrier kita. Si ceramide ini tuh termasuk ke dalam asam lemak atau lipid yang sebenarnya tuh udah terproduksi secara alami juga dari dalam kulit kita, dan dia tuh berada di lapisan paling luar kulit kita atau yang disebut epidermis. Fungsinya itu adalah untuk mengurangi terjadinya penguapan air yang ada pada kulit kita sehingga tetap terjaga hidrasinya. Oh iya, karena si Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel ini tuh bisa dipakai oleh semua jenis kulit, jadi pastinya ini aman juga buat orang yang punya sensitive skin atau acne prone skin, karena dia no paraben, no fragrance, dan no alcohol. Jadi pastinya aman banget. Kita bakal masuk ke honest review gue tentang si produk ini. Betul, maaf banget kalau misalkan ada suara-suara gitu, karena ini gue filmingnya di ruang tamu, jadi tolong dimaklumi. Nah, di bagian depan packagingnya itu di sini ada ditulis kayak even skin tone gitu ya, atau untuk meratakan warna kulit. Nah, gue jujur aja ya, untuk meratakan warna kulit ini menurut gue sebenarnya kurang di gue ya. Mungkin karena gue juga cuman pakai moisturizer-nya doang, jadi mungkin hasilnya nggak terlalu kelihatan gitu. Karena kan dia sebenarnya ada rangkaiannya ya, dia ada serumnya juga. Mungkin kalau misalkan kalian mau hasil si mencerahkan warna kulitnya ini dan meratakannya itu lebih kelihatan, kalian bisa pakai semua rangkaiannya. Cuman gue tetap merasakan kok adanya perubahan ketika gue pakai si moisturizer-nya ini. Kulit gue tuh jadi kayak lebih cerah gitu sih. Bukan yang kayak langsung naik skin tone-nya itu sampai 2 gitu, enggak. Cuman kayak setengah sampai 1 tuh ada lah gitu. Ya mungkin juga karena si moisturizer-nya, si Skintific MSH Niacinamide ini tuh kandungan niacinamide itu di bawah daripada serumnya, jadi mungkin kurang maksimal hasilnya. Yang kedua di sini ada Fades Dark Spots. Kalau misalkan untuk memudarkan bekas luka dan jerawatnya itu sih menurut gue ya, sebenarnya kan dari kandungannya juga dari tadi kita dengar kan emang dia tujuannya tuh buat ke situ ya. Cuman menurut gue sebenarnya terlepas dari produk yang lagi gue review ini, emang kalau misalkan untuk menghilangkan dark spot atau memudarkan bekas jerawat gitu tuh
agak susah gitu kalau misalkan cuma mengandalkan, apalagi ini cuma moisturizer doang gitu. Jadi memang harus melakukan eksfoliasi gitu kan supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi menurut gue masih agak kurang untuk memudahkan si dark spots-nya. Overall sebenarnya kalau misalkan dari yang gue amatin, kalau misalkan ada bekas jerawat atau kayak jerawat yang lagi kemerahan gitu baru muncul atau baru pecah, itu dia lumayan untuk menenangkan. Jadi seenggaknya nggak separah kayak nggak dipakein si moisturizer ini. Untuk masalah tekstur, menurut gue tekstur dia ini tuh watery banget. Sebenarnya gue dengar katanya tuh lebih wateryan yang biru, yang varian yang biru itu. Cuman gue sendiri pribadi sih belum pernah nyoba yang biru. Jadi kalau menurut gue untuk yang ini sih masih watery juga. Nggak tahu kalau misalkan gue nanti nyoba yang biru gimana menurut gue. Makanya itu yang ngebuat gue suka sama dia, karena teksturnya yang watery itu ngebuat dia jadi gampang menyerap ke kulit gue. Dan gue ngerasa sebenarnya selama pakai itu nggak ada residu-residunya gitu. Jadi nggak bikin kulit lo greasy. Karena gue paling males pakai skincare yang bikin muka gue tuh terasa berat. Sedangkan dia ini tuh ringan. Jadi gue merasa sangat cocok dengan si Skintific yang MSH Niacinamide ini. By the way, gue suka banget pakai ini sebagai base makeup gue. Jadi biasanya gue tuh kalau pakai moisturizer tuh cuman pas malam doang. Tapi dengan si Skintific yang MSH Niacinamide ini, gue suka pakai dia tuh di pagi hari gitu. Karena dia bener-bener ringan, gak berat sama sekali. Jadi untuk sebagai base makeup tuh juga aman banget pastinya. Dia ini juga kalau misalkan gue pakai pas malam hari, besok paginya tuh bener-bener pas bangun muka gue bener-bener plumpy banget, kayak kenyal banget kalau misalkan dipegang. Ini juga pastinya aman untuk di-combine dengan skincare yang lainnya. Karena jujur aja gue untuk serum, gue kan gak pakai yang dari dia juga, tapi gue pakai dari White Lab, tapi itu aman-aman aja gitu loh. Untuk masalah harga menurut gue ini masih dibilang kayak ya pas-pas aja dengan kualitasnya yang sebegitu bagusnya. Harganya itu kurang lebih 140 ribuan. Dia ini tuh menjadi moisturizer favorit gue selama ini. Dari berbagai macam moisturizer yang pernah gue coba selama ini, gue bener-bener paling suka dia sih. Dan gue akan merepurchase lagi sepertinya, karena emang bener-bener gue ngerasa cocok banget. Dan bener-bener dia bikin gue nyaman dan membuat gue jadi gak males pakai moisturizer. Karena biasanya gue tuh malas pakai moisturizer, soalnya gue ngerasa ketika gue mau tidur itu tuh kulit gue harusnya dalam kondisi yang ringan gitu loh. Dan kalau misalkan pakai moisturizer yang berat, itu malah bikin gue jadi nggak nyaman. So ya guys, itu aja review gue kali ini tentang si Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel. Kalau misalkan kalian suka sama video ini dan kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like dan tombol subscribe yang ada di bawah ya guys. See you on the next video, bye bye.